Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini di episode ke-27 kita dapat berjumpa lagi kepada pemirsa-pemirsa tercinta yang setia menyaksikan channel kami, channel PIK TV Singosari. Semoga para pemirsa dimanapun Anda berada selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di tengah-tengah kami sekarang ini sudah ada narasumber tercinta, yakni beliau Kiai Haji Lutfi Basori, pengasuh PIK Singosari. Semoga beliau panjang umur, diberi kesehatan di tengah gembur-gembur corona ini. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Mbak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Kiai hari ini? Alhamdulillah sehat, seger, waras. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga dengan padatnya jadwal Pak Kiai dalam berdakwah, Pak Kiai selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Diberi umur yang panjang dan tetap semangat dalam membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita juga diberi kesehatan dan dijauhkan dari virus-virus yang berkeliaran tidak jelas, yakni corona. Pak Kiai, sekarang banyak sekali lembaga-lembaga yang mendapatkan donatur dari pemerintah. Yang saya tanyakan, apakah kita boleh menyalurkan dana dari pemerintah itu kepada anak-anak yatim? Pertanyaannya tentang dana dari pemerintah ya. Pertama begini ya, dana dari perintah kalau dari sisi hukum fikihnya itu ada dua pendapat yang saya tahu. Ada ulama yang mau menerima dana dari pemerintah, itu satu. Tapi ada juga ulama yang tidak mau menerima dana dari pemerintah, itu dua. Alasan ini dari tokoh-tokoh yang, atau mungkin lebih mudah dikatakan para kiai gitu ya, yang mau menerima dana dari pemerintah, alasannya bahwa dana dari pemerintah itu kan haknya rakyat itu. Ya, karena pemerintah mengambil pajak dari rakyat itu. Yang kedua, kalau dari sisi hukum Islam sebenarnya ya, rakyat itu enggak ditarik zakat. Tapi ini pemerintahan Islam ya, bukan pemerintahan Indonesia. Kita melihat sisi apa dari pemerintahan Islam, negara Islam gitu ya. Termasuk negara Islam pertama kali di dunia itu adalah negara Madinah Al-Munawwarah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Nah, dari mana pemerintah itu mengumpulkan dana? Yaitu dari orang-orang kafir zimmi. Ingat ya, kafir zimmi, mereka wajib bayar pajak. Jadi dalam pemerintahan Islam itu dari mana dana yang diperoleh gitu? Yaitu orang-orang kafir zimmi wajib membayar jizyah atau pajak, begitu. Sedangkan umat Islam yang hidup di negara Islam itu tidak harus atau tidak boleh, begitu ya. Ini kita bicara secara umum, tidak boleh ditarik pajak. Nah, umat Islam itu apa kewajibannya? Bayar zakat, bukan pajak. Kalau pajak itu ditentukan oleh pemerintah, kalau zakat tergantung dari penghasilan, itu bedanya, ya. Nah, sudah. Nah, dalam konsep ini bisa dikatakan gitu ya, bahwa dana yang dimiliki pemerintah itu hakikatnya adalah dari apa? Rakyat, kan begitu.
Maka di situ ada nilai kepemilikan rakyat. Nah, disitulah sebagian tokoh-tokoh kita, para kiai kita itu mengatakan boleh orang menerima dana dari pemerintah. Kalau pendapat ini berarti boleh juga menyalurkan dana pemerintah untuk kepentingan anak yatim, karena anak yatim itu termasuk rakyat. Bahkan itu lebih diutamakan. Maksudnya anak yatim dan fukoro, ya, bukan sekedar anak yatim tapi fukoro itu yang lebih diutamakan. Ya, menurut pendapat yang pertama, paham ya? Tapi menurut pendapat yang kedua, yaitu ulama-ulama, para kiai yang mempunyai sifat zuhud dan warok, mereka tidak mau menerima dana dari pemerintah. Alasannya apa? Ya, kalau kita melihat di Indonesia, sekarang kita bicara Indonesia, bahwa pemerintah itu menarik pajak dari segala macam sektor. Sektor yang halal dan sektor yang haram semuanya diambil pajaknya. Contoh yang halal ya dari masyarakat, misalnya kita mau bikin SIM, kan kita bayar kan? Nah itu masuk pajak membuat SIM ya. Bikin KTP bayar enggak? Bayar, itu namanya sektor pajak dari masyarakat dari sektor KTP. Masalahnya KTP, SIM itu kan halal-halal saja, enggak apa-apa kan gitu ya. Dari bab ini pemerintah tidak salah begitu ya, karena itu adalah income atau pemasukan bagi dana untuk pemerintah, itu yang pertama. Maksudnya dana halal. Dana haram dari mana? Nah, ada tempat-tempat perjudian misalnya, boleh sama pemerintah, maka ditarik pajak. Nah, hukumnya apa ini? Haram. Miras itu di toko-toko yang jualan miras kan ditarik pajak itu. Belum lagi pabrik miras yang boleh berdiri di Indonesia. Nah, itu dari mana? Kan dana yang diambil dari pabrik miras itu kan haram kan? Ya, itu juga masuk kepada pemerintah. Prostitusi misalnya, ada dananya itu, tarikan-tarikan itu ada, itu masuk juga. Jadi hal-hal semacam itu menyebabkan ulama-ulama yang wara atau zuhud, ya, apa zuhud itu? Zuhud itu ya takut untuk apa ya, menyalahi kehidupan akhiratnya ya. Jadi pertimbangannya bukan sekedar fikih boleh atau tidak boleh, tapi gimana ya kalau saya makan dana-dana yang nggak jelas itu, gimana kehidupan saya, akhirat saya, nanti sholat saya khusyuk atau tidak khusyuk, diterima atau tidak diterima, itu orientasi orang-orang zuhud ya enggak? Dan warok yang tidak mau barang-barang yang syubhat, tidak mau. Maka kelompok ulama yang demikian ini menolak dana dari pemerintah. Barangkali kalau kelompok dari kiai-kiai ulama-ulama yang kedua ini, mereka punya dana dari tempat lain yang jelas halalnya, kemudian ada anak yatim, itu mereka lebih senang menyalurkan dana-dana yang non pemerintah yang jelas halalnya kepada anak yatim dan fukoro, begitu ya. Jadi ada dua pandangan, terserah pilih yang mana, begitu. Kalau saya, insya Allah saya pilih dana-dana yang non pemerintah. Ya bukan apa, ya kepingin namanya hidup kan sekali, kepingin hidup ini yang lebih bersih, lebih berkualitas gitu ya, marwahnya lebih terjaga baik di dunia maupun di akhirat, begitu, jelas ya. Baik, Pak Kiai, di zaman ini banyak sekali wanita-wanita yang hamil di luar nikah, kemudian mereka mempunyai anak, semisal anaknya perempuan. Pertanyaannya, menikahi wanita hasil di luar nikah, apakah nantinya akan berdampak pada keturunannya? Pertanyaannya ada istilahnya itu anak haram gitu ya, anak zina, hasil zina, anaknya perempuan. Ya, nah, kemudian kita sebagai lelaki boleh ndak menikahi anak hasil zina, begitu kan pertanyaannya. Pertama kalau menurut fikih boleh, tidak masalah. Kalau menurut pandangan fikih tidak masalah, asalkan yang menikahkan itu pihak KUA. Itu karena anak hasil zina, anak perempuan ini itu tidak punya wali. Maka yang boleh menikahkan menjadi walinya namanya wali hakim. Itu.
Kalau kita kepingin menikah dengan anak tersebut, ya pergi ke KUA minta dinikahkan gitu. Ya itu satu. Syarat menurut fikih. Saya katakan menurut fikih. Yang kedua, kalau menurut saya ini ya, pandangan menurut saya itu begini. Harus wanita itu kita lihat dulu. Anak perempuannya itu yang hasil zina. Kan anak hasil zina tidak berdosa. Yang berdosa kan ibu dan bapak biologisnya. Kalau anak ini kan lahir suci kan. Dan anak hasil zina itu apakah bisa masuk surga? Ya bisa, wong anaknya nggak salah. Bisa, asalkan dia baik, begitu ya. Dia ahli ibadah, begitu ya. Nah, yang kedua, tatkala si anak zina itu mendengar informasi bahwa, hei nak, misalnya ya, vulgarnya begini, kamu itu adalah anak hasil zina, maka si anak itu wajib ingkar kepada kelakuan ibunya, gitu ya, sama ayah biologisnya, begitu. Itu kalau hasil zina suka sama suka. Paham? Tapi kalau lahirnya itu karena si ibu diperkosa, ya bukan suka sama suka, maka si ibu nggak ada salahnya. Paham ya? Si ibu kalau diperkosa nggak ada salahnya, maka anak tersebut ya juga baik, asalkan perilakunya baik. Jelas ya? Nah, maka saya katakan, andai kata si anak hasil zina, apalagi zina karena diperkosa, itu satu. Yang kedua, termasuk juga zina suka sama suka, tapi kemudian ibunya bertobat misalnya. Ya, kalau bapaknya mau tidak punya bapak, memang anak bapak biologis ya bukan, itu bukan bapaknya menurut syariat kan gitu. Kemudian anak perempuan itu mondok. Setelah mondok perilakunya baik, bahkan pandai, bahkan jadi ustazah. Gimana itu? Ya tidak apa-apa. Dinikahi tidak apa-apa, asalkan punya perilaku yang baik, punya jadi anak yang solihah, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, nah begitu. Nah, terus misalnya dia baik jadi ustazah, apa kemudian kita katakan kamu anak zina, nggak bagus kamu? Enggak lah. Umat Islam tidak begitu, Islam tidak mengejarkan seperti itu. Anaknya nggak salah loh ya. Ya. Kecuali kalau anaknya membenarkan, iya memang ibuku itu dulu begitu, tapi ya nggak apa-apa lah. Aku rela-rela saja, misalnya, ini lain. Ya. Nah, tapi kalau tadi itu anaknya mondok, kemudian jadi anak baik, ustazah, bahkan boleh enggak kita nikahi? Boleh. Lingkungannya baik, begitu. Namun kalau ada anak hasil zina, gitu ya, dan ini bapak biologisnya sama ibunya itu suka sama suka, itu pertama salah. Kedua, anaknya ndak ngerti agama, ndak mondok, ndak belajar, jadi anak umum, ya sarannya jangan menikahi anak ini. Kenapa? Nanti keturunanmu gak bagus juga, karena perilaku anaknya suka begitu. Paham? Jangan, saya sarankan jangan. Apa? Pertama ya kita juga ngelihat nasabnya nggak jelas. Kedua, anaknya perilakunya buruk. Ya, ini akan berpengaruh juga pada keturunannya. Paham? Jadi tergantung dari anak tersebut bagaimana dia kualitas keagamaannya, kualitas kemasyarakatannya, yang kata orang Jawa dikatakan bebet, bobot dan bebetnya, itu ya, itu kualitas orangnya. Kalau baik ya nggak apa-apa, kalau nggak baik mending cari wanita yang betul-betul tahu bapaknya siapa, ibunya siapa, begitu ya. Jadi relatif melihat anak hasil zina tersebut relatif. Paham? Baik. Pak Kiai, sekarang banyak sekali orang-orang yang berhubungan seks bebas di luar sana. Lalu orang-orang tersebut sudah terlanjur melakukan zina. Pertanyaannya, bagaimana cara bertobat dari zina bagi orang tersebut? Ini mau bicara Indonesia atau bicara Islam secara umum? Islam secara umum. Beda kalau bicara Islam secara umum, beda kalau di Indonesia beda. Atau gimana, mau dua-duanya? Iya Pak Kiai.
Ya, baik. Kalau bicara Islam secara umum, maka anak tersebut atau orang tersebut wajib dirajam, dibunuh rajam, wajib hukumnya menurut fikih. Ya, kalau bicara secara umum hukum Islam, di fikih ada kan? Ya, di fikih ada, dalam Al-Quran juga ada, dalam hadis juga ada. Jadi kalau hukum Islam bagi pezina itu wajib dirajam. Dirajam itu apa? Ditanam, ya, kemudian ada kepalanya masih kelihatan, kemudian dilempari batu sampai mati. Itu hukum secara umum menurut syariat Islam. Tapi kalau di Indonesia ini lain lagi hukumnya. Loh gimana? Karena Indonesia tidak menerapkan syariat Islam, sejak merdeka sampai sekarang itu tidak diberlakukan syariat Islam. Presidennya bergantian, ada yang presiden nggak ngerti agama sampai presiden yang ngerti agama itu tidak mau memberlakukan syariat Islam. Gimana? Nah, ya ini solusinya. Pertama, bahwa hukum rajam itu yang memvonis dan melakukannya adalah ketentuan dari pemerintah atau hakim pemerintah. Sedangkan Indonesia tidak menerapkan hukum rajam. Jadi sulit melakukan hukum rajam di Indonesia. Kenapa? Indonesia ini tidak menerapkan syariat Islam secara kafah, secara murni. Ya, ini kewajiban para kiai, para ulama untuk bagaimana caranya membentuk Indonesia ini yang bersyariat. Ini begitu. Karena Indonesia belum bersyariat, masalahnya kalau ada orang berzina tidak bisa dihukum rajam. Solusinya bagaimana? Solusinya pelaku tersebut kalau mau bertobat, maka dia bertobat kepada Allah, baca istighfar sebanyak-banyaknya, menangislah di hadapan Allah, gitu ya. Yang kedua, orang tersebut sebaiknya banyak bersedekah. Bahkan kalau bisa, misalnya kalau dia ini sudah berkeluarga ya misalnya, andai kata penghasilan 1 bulan, anggap saja 10 juta, sedangkan keluarganya memerlukan dana dalam 1 bulan itu 4 juta, kan sisa 6 juta. Hendaklah dia mensedekahkan 5 juta, ya, separuh dari hartanya, setelah dia menyalurkan kewajiban menghidupi istri dan anaknya yang butuh berapa? 4 juta. Lah yang 1 juta cukup untuk dirinya. Kalau zaman sekarang kan beli pulsa gitu ya, beli kopi kan perlu ya. Nah itu kurang lebih begitu. Adapun yang 5 juta separuh dari hartanya selagi sudah menghidupi keluarganya, hendaklah dia sedekahkan. Kenapa? Karena as-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabb. Bahwasanya apa, sedekah itu akan menutupi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sedekah, banyak istighfar, banyak sedekah. Kemudian kalau orang tersebut tidak pernah ngaji, tak pernah hadir majelis taklim, maka hadirlah majelis taklim. Karena kita duduk seperti ini, ya dah. Ini adalah pahala dan pahala. Kalau pahala itu banyak, maka pahala tersebut akan menutupi dosa. Itu yang bisa diharapkan begitu ya. Intinya berbuat baik, tobat, kemudian ahli ibadah, kemudian banyak bersedekah. Utamanya sedekah ya, samping ibadah-ibadah yang lainnya, baik ibadah wajib maupun ibadah Nah, lu maksudnya gimana? Salah satu orang mau sholat, wah saya selama ini tidak pernah sholat di masjid, dia datang jam 10 kalau sholat duhur misalnya, dia datang jam 10 untuk apa? Iktikaf. Sudah iktikaf di situ. Dia tidak bisa ngaji Quran, ya sudah baca istighfar aja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau dia bisa baca Quran, iktikaf sambil baca Quran, begitu sambil nunggu azan, nunggu sholat berjamaah. Itu sangat besar manfaatnya. Karena dikatakan intidorus sholat fil musalla sholatun. Orang yang menunggu sholat, menunggu loh ya, menunggu jamaah, tapi dia berada di musola, maka mendapatkan pahalanya sholat. Jadi mulai jam 10 sampai sebut saja jam 12, dia ini dapatkan pahala sholat walaupun cuma duduk dan iktikaf. Iktikafnya dapat pahala. Luar biasa ya. Itu kalau mau bertaubat. Jelas? Baik. Pak Kiai, pada umumnya
di musola-musola ataupun di masjid-masjid, pastilah di dalamnya memiliki uang kas. Pertanyaannya, bolehkah menggunakan uang kas masjid atau uang kas musola untuk mengadakan lomba-lomba islami dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan? Ini sebenarnya tentang hukum uang kas ya. Uang kas masjid atau musola itu dipergunakan untuk kemaslahatan masjid atau musola. Kemaslahatannya itu untuk apa aja? Contoh, untuk renovasi ya. Biasanya malah dipisah itu uang pembangunan gitu ya. Kita minta kepada masyarakat. Ya, itu bagus. Jadi ada uang pembangunan, ada uang kas, ini sudah jelas, enak ya. Sekarang kita bicara uang kasnya, bukan uang pembangunan. Kalau pembangunan kan jelas untuk bangun. Lah yang dimasukkan renovasi itu atau penjagaan perawatan bangunan. Ada kaca pecah, ya kaca jendela pecah, kan perlu diganti. Pakai uang apa? Pakai uang kas. Ada mengundang khotib, kita kasih bisyarah, pakai apa? Uang kas. Tukang sapu, boleh enggak dikaji? Boleh. Dengan apa? Uang kas. Bayar listrik pakai uang kas. Ya, dan segala sesuatu yang terkait dengan kemakmuran masjid, maka boleh pakai uang kas. Kas masjid ya. Demikian juga acara-acara yang diadakan oleh masjid di dalam masjid. Oleh masjid di dalam masjid, bukan di luar masjid. Seperti lomba azan. Buat apa? Menjaring atau mengajari anak-anak agar besok-besok ada menjadi muadzin di situ. Selagi diadakan di dalam masjid, ya, tujuannya untuk memakmurkan masjid dan di situ tidak ada kemaksiatan. Misalnya nggak ada kemaksiatan, apa itu? Saat lomba, terus ada penontonnya itu antara laki dan perempuan wajib dipisahkan. Berarti yang nonton laki-laki saja, karena yang azan kan laki-laki. Cuman biasanya kan ibunya kepingin ikut kan gitu. Maka ibunya harus berada di tempat yang lain, misalnya di tingkat pertama gitu ya. Yang jelas tidak kumpul laki dan perempuan dalam satu halakoh. Begitu ya. Atau kalau misalnya terpaksa dikasih apa ini? Batas. Ya, dikasih batas. Maka hukumnya boleh. Nah, selagi di dalam masjid, termasuk juga bikin pengajian, bikin acara hadro, kan gitu ya. Selagi itu untuk memakmurkan masjid, bahkan memberi makan ini ya, memberi makan untuk kemakmuran masjid itu boleh. Paham ya? Kan sekarang ada kan Jumat Barokah, gitu ya. Kalau tujuannya untuk memakmurkan masjid boleh. Tapi kalau untuk senang-senang pribadi nggak boleh. Yang kedua termasuk juga di dalam fikih itu, hendaklah memberikan fasilitas. Ya, fasilitas. Termasuk apa itu? Kalau memakmurkan masjid itu harus menggunakan gahwa atau kopi agar orang itu tertarik dengan kopi tersebut. Gimana? Boleh enggak menggunakan uang kas? Boleh, asalkan tujuannya memakmurkan masjid. Yang kedua, di dalam fikihnya itu dikatakan memberikan al-gahwa wad dukhun. Ya, al-gahwa wad dukhun. Gahwa itu kopi, ad-dukhun itu al-bukhur, wangi-wangian. Wangi-wangian, ya, itu boleh. Lah ada sebagian penerjemah ini salah memahami. Ad-dukhun dikira dukhon rokok, maka diterjemahkan boleh memberikan fasilitas apa tadi? Kopi dan rokok. Ini salah besar. Salah besar. Ini kelihatan tidak ngerti bahasa Arab ini yang terjemahkan. Karena ad-dukhon wad-dukhun itu berbeda. Ad-dukhon itu dipergunakan untuk rokok, tapi ad-dukhun dipergunakan untuk wewangian semacam kayu gahru. Paham ya? Al-bukhur. Ini ya. Ini ada. Saya baca di internet itu terjemahan dalam satu sisi itu ya, ini milik akunnya warga NU.
Maka dia tulis di situ al-gahwa, kopi, wadukhun dan rokok. Ini salah. Ini salah. Jangan salah kaprah, enggak boleh. Ya, yang boleh itu dengan wewangian dan itu sunnah. Sedangkan kopi itu untuk apa? Untuk menyegarkan badan biar enggak ngantuk. Dan tujuannya apa? Agar memakmurkan masjid seperti ngaji Quran di masjid, darusan. Tidak harus Ramadan kan, darusan setiap hari biar tidak tidak ngantuk, maka bolehlah diberi kopi dan diberi wangi-wangian. Begitu ya. Gimana menggunakan kas masjid? Boleh kalau itu dilakukan di dalam masjid dengan tujuan untuk memakmurkan masjid. Namun saran saya itu kan hukum ya. Saran saya kalau bisa ini jangan menggunakan uang kas masjid selagi uang kas masjid itu dibutuhkan untuk yang wajib-wajib seperti bayar listrik itu kan ya. Saran saya uang kas masjid itu kalau bisa hanya dipergunakan untuk yang wajib-wajib. Apa itu? Bayar listrik. Kan wajib itu. Kalau enggak kan listriknya diputus. Kalau misalnya di situ ada telepon ya bayar telepon. Kan begitu ya. Kalau memang diperlukan. Nah, kemudian bayar tukang kebersihan, tukang kebun, tukang sapu, kayak begitu. Dan mungkin beberapa takmir yang memang itu dipekerjakan oleh masjid. Seperti sekarang ada channel-channel TV, channel-channel radio, kan gitu kan. Nah ini kan orangnya kan bekerja, maka boleh dibayar dari uang kas masjid. Adapun kalau ada lomba dan lain sebagainya, ya pengajian, apalagi ini ada di halaman masjid itu apa? Carilah dana yang lain. Oh banyak, insya Allah masyarakat mau kok diajak. Atau ditulisi di situ. Kami akan mengadakan lomba azan. Sudah? Kami membutuhkan dana, misalnya untuk trofi seharga 10 juta. Mohon donatur untuk menyalurkan dananya kepada kami. Begitu. Nanti dana-dana tersebut dipergunakan khusus untuk lomba. Kan bisa itu. Seperti baiknya takmir-takmir masjid yang saya lihat itu memisahkan kalau sedang renovasi, maka dia ada salurkan dana Anda untuk pembangunan menara. Jadi orang nyumbang itu sudah jelas, aku menyumbang untuk pembangunan menara, gitu sudah jelas. Maka saya anjurkan juga kepada para takmir masjid itu kalau ada kotak-kotak itu ya, kotak amal itu bukan cuma kotak adal jariah, bukan kotak amal, bukan ya. Tapi misalnya amal atau sodako jariah untuk kepentingan administrasi masjid ya kayak listrik dan ini ya, itu satu kotak. Kemudian kotak lain untuk pengajian umum. Nah, ada kotak lain ya, amal untuk pengajian umum. Jadi kalau ada pengajian umum diambilkan dari kotak tersebut. Kotak untuk menghadapi bulan suci Ramadan misalnya. Bikin lagi kotak. Kami akan mengadakan lomba-lomba memakmurkan, bahkan takjil gratis, begitu ya. Dan lain sebagainya yang dibutuhkan masyarakat khususnya jamaah masjid, tentang itu ada kotak-kotak sendiri gitu. Kalau lebih mudah, andai kata saya mau nyumbang, wah ini kan mau Ramadan, di situ ada administrasi, sini ada menyumbang untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Lah sekarang tertarik saya, maka saya akan masukkan kepada di kotak untuk memakmurkan masjid pada bulan suci Ramadan. Itu kan lebih enak, lebih bagus. Ini saran saya. Paham ya? Baik. Pak Kiai, setelah ini kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Misalkan kalau ada teman kita yang sakit dan sakitnya itu membutuhkan bantuan darah dari tubuh kita. Darah. Dan kita menyumbangkan darah kita ke teman kita. Pertanyaannya, apa hukumnya donor darah saat bulan suci Ramadan? Saat puasa. Saat puasa. Oh baik. Jadi pertanyaan ringkasnya, hukum orang mendonorkan dana atau diambil darahnya pada bulan suci Ramadan dia puasa ya, dalam keadaan puasa. Kalau enggak puasa ya donornya malam hari kan gitu ya. Tapi kalau puasa gimana?
siang hari dia donor. Boleh apa enggak boleh? Boleh, dan tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Paham ya? Hanya saja kalau orang tersebut kebiasaannya, misalnya dia ini ahli donor darah. Kebiasaannya andai kata donor darah, kemudian dia pusing dan harus makan, itu di luar bulan suci Ramadan ya. Di luar bulan suci Ramadan. Maka saat kondisi orang tersebut setiap kali donor darah pasti pusing dan memerlukan makan dan minum dan segala macam, artinya orang ini tidak kuat, maka tidak boleh dia donor darah pada siang hari. Kenapa? Karena donor darahnya oleh orang yang khusus ini tersebut ya menyebabkan dia itu buka puasa, makan karena habis donor darah, maka tidak boleh mengadakan donor darah bagi orang itu, bukan bagi yang lain ya, untuk melakukan aktivitas donor darah di bulan suci Ramadan siang hari. Tapi kalau orangnya memang tahan banting ini, mau diambil darahnya ya pagi, siang, malam, biasa-biasa saja, ada kok orang gitu, maka boleh dia ya, apalagi diperlukan, boleh dia diperlukan, ini betul-betul darurat, ada kecelakaan harus donor darah, boleh dia, dan tidak membatalkan puasa, begitu. Paham? Baik. Pak Kiai, puasa Ramadan adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan bagi seluruh umat muslim di dunia yang mereka itu udah berakal dan balik, dan wajib mengkodok atau membayar kafarat apabila ia meninggalkannya. Pertanyaannya, bagaimana hukum mengkodok puasa Ramadan bersamaan dengan puasa sunnah lainnya semisal puasa Sya'ban? Oh, pertanyaannya, bolehkah orang mengkodok puasa pada bulan suci Ramadan yang dia tinggalkan, tapi dibersamakan dengan sunnah gitu ya, puasa sunnah Senin Kemis, puasa Rajab, puasa Sya'ban gitu ya, boleh asalkan tahu caranya. Tuh gimana itu asalkan tahu caranya? Caranya itu dia niat utamanya kodok puasa. Jadi mendahulukan kodok puasa karena kodok puasa itu hukumnya wajib. Namun agar mendapatkan dua fungsi dan dua pahala, dia ini meletakkan puasa kodokan yang bulan suci tadi terlepas itu pada waktu-waktu yang disunahkan untuk puasa seperti Senin, Kamis, Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 pada bulan-bulan Islam ya. Dia tepatkan itu, maka dia dapat dua pahala. Di samping dia dapat pahalanya kodok puasa Ramadan, dia juga dapat pahalanya puasa sunnah di hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu. Begitu caranya apa? Niatnya kodok bulan suci Ramadan, setelah niat kodok bulan suci Ramadan baru dia niat untuk puasa sunnah yang dia inginkan. Jangan dibalik. Kalau dibalik nggak sah. Ya apa? Ini Senin ini ya. Sekarang Senin. Saya mau puasa Senin. Niat. Misalnya nawaitu saumil isnin sunnatan lillahi ta'ala wa kadzalika hadza liqada'i Ramadan. Nah, misalnya aku niat puasa Senin lillahi ta'ala sunnah. Sekaligus lah aku niat untuk mengkodok bulan suci Ramadan. Itu yang berlaku cuman puasa Seninnya saja. Dia masih punya kewajiban tanggungan ya. Karena apa? Yang mestinya wajib dia jadikan yang tidak begitu perlu untuk diperhatikan, sedangkan yang sunnah dia pegang. Nah, ini tidak boleh, tidak pas. Jelas? Jadi tata cara niatnya saja harus dia yang besar didahulukan. Apa itu yang besar? Kewajiban besar mengkodok bulan suci Ramadan. Adapun hari Senin, hari Kamis ini adalah puasa sunnah. Paham? Baik. Alhamdulillah, senang sekali kita hari ini mendapat banyak ilmu dari guru kita, beliau Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basori. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk dukung channel kami dengan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya pada kolom di bawah ini, dengan niatan meneruskan estafet
dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami undur diri dari hadapan Anda semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.